Halo, Sobat Cek Fakta. Selamat datang di kanal yang selalu menghadirkan informasi terbaru, akurat, dan tentunya dikupas tuntas dengan fakta yang terverifikasi. Hari ini, kita akan membahas kabar mengejutkan dari ajang Piala Presiden ke-2025. Klub asal Inggris, Oxford United, sukses membungkam Arema FC dengan skor telak 4-0 di Stadion Sijalak Harupat. Apa saja momen dramatis di balik kemenangan ini? Bagaimana dampaknya bagi sepak bola Indonesia? Dan siapa saja pemain kunci yang jadi sorotan? Semua akan kita bedah tuntas hanya di Cek Fakta. Jadi, pastikan kalian simak video ini sampai habis. Like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terhangat dari kami. Yuk, kita mulai pembahasannya. Aremania di tribun mencoba menaikkan moral pemain dengan nyanyian dan tabuhan drum, tetapi hanya 3 menit berselang, gawang mereka kembali bergetar. Kali ini lewat aksi individu menawan Owl Romney. Beberapa peluang tercipta melalui Dendi Santoso dan Gustavo Almeida, tetapi rapatnya barisan belakang Oxford yang dikawal Elliot Moore membuat setiap serangan Arema mentah di kaki lawan. Namun pressing tinggi Oxford memaksa Arema sering kehilangan bola di area berbahaya. Oxford, meski kehilangan Romney, tetap disiplin dalam transisi. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu melakukan solo run dari lini tengah, melewati 2 bek Arema, sebelum melepaskan tembakan keras yang tak mampu diantisipasi kiper. Kamis, 10 Juli tahun 2025. Suasana Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, tampak berbeda dari biasanya. Para pemain Arema sempat protes karena menduga terjadi pelanggaran handball, tetapi wasit tetap mengesahkan gol. Ia hanya sesekali memberikan instruksi kecil, menahan agar tempo permainan tetap stabil. Sebuah tackle keras dari gelandang Arema, Paulinho, membuat Romney terkapar dan harus ditarik keluar. Meski sempat mencoba bangkit, tim medis akhirnya memberi isyarat pergantian. Mereka tetap memainkan pressing ketat, umpan-umpan cepat, dan serangan dari kedua sisi sayap. Thomas Harris yang masuk menggantikan Romney nyaris mencetak gol di menit ke-62 lewat sundulan kerasnya. Sayangnya, bola hanya membentur Mister Thomas Harris pun masuk menggantikannya. Momen ini sempat memancing protes dari bench Oxford, tetapi wasit hanya memberikan kartu kuning pada Paulinho. Sejak sore, ribuan supporter sudah memadati tribun, membentangkan spanduk, menyanyikan chant dukungan, dan menyalakan flare yang mewarnai langit Bandung dengan semburat merah dan biru. Hasil ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan disiplin para pemain membuahkan hasil. Tapi ini jadi pembelajaran penting untuk evaluasi ke depan, ujarnya. Arema tim bagus, punya semangat juang, tapi hari ini anak-anak tampil luar biasa, katanya. Mereka menyanyikan lagu-lagu kebanggaan klub, menciptakan atmosfer hangat di tengah malam Bandung yang mulai dingin. Laga antara Arema FC melawan Oxford United memang menjadi penutup fase grup A sekaligus penentu siapa yang akan merebut tiket ke final Piala Presiden ke-2025. Mereka akan menghadapi Port FC, juara dari grup B yang diisi tim-tim kuat Asia Tenggara. Laga final Piala Presiden 2025 dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 13 Juli tahun 2025 di stadion yang sama. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Romney memang jadi angin segar, tetapi jika tidak diimbangi dengan pembinaan pemain muda dan manajemen modern, gap kualitas akan terus menganga. Kemenangan 4-0 atas Arema bukan hanya soal skor, tetapi juga pesan bahwa klub-klub Eropa, meski datang dari kasta bawah sekalipun, tetap punya standar tinggi yang layak jadi cermin bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Beberapa membuat poster sindiran, sebagian lagi menuntut manajemen segera mendatangkan pemain baru. Saksikan terus update terbaru seputar sepak bola nasional dan internasional hanya di channel kami. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Menurut kalian, apa yang harus dibenahi klub-klub Liga 1 agar bisa bersaing dengan tim luar negeri? Meski kalah, sebagian fans tetap memberikan tepuk tangan kepada para pemain. Tanda dukungan tidak akan berhenti hanya karena satu kekalahan telak. Oxford United yang menurunkan skuad terbaiknya memilih bermain menekan sejak menit pertama. Apapun hasilnya nanti,
perjalanan Oxford di Piala Presiden 2025 akan tercatat sebagai salah satu cerita sukses tentang bagaimana sebuah klub underdog bisa menjadi pembeda di turnamen internasional. Bagi Arema, pertandingan ini adalah harga diri. Sebagai salah satu klub besar di Indonesia dengan basis Aremania yang fanatik, kekalahan di depan publik sendiri jelas pantang terjadi. Di sisi lain, Oxford United datang dengan motivasi tinggi. Klub yang kini sedang membangun reputasi di kompetisi League One Inggris ini ingin membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan di turnamen pramusim Asia Tenggara ini. Peluit tanda kick-off dibunyikan wasit tepat jam 19:30 WIB. Begitu bola bergulir, tensi panas langsung terasa. Belum genap 10 menit, stadion sudah terhenyak. Przemysław Pleseta, pemain asal Polandia yang musim lalu tampil impresif, berhasil memanfaatkan umpan manis dari Jack Curry. Berawal dari serangan di sisi kiri, Curry melewati satu pemain bertahan Arema sebelum mengirimkan umpan mendatar ke mulut gawang. Pleseta yang tak terkawal dengan mudah menyontek bola ke sudut gawang, membuat Oxford unggul 1-0 di menit ke-7. Gol cepat ini membuat Arema tertekan. Namun, sorak-sorai fans Oxford tak berlangsung lama. Di menit ke-16, mimpi buruk datang untuk Romney. Ketinggalan 2 gol di awal membuat Arema mencoba keluar dari tekanan. Di pinggir lapangan, pelatih Arema terlihat frustrasi. Beberapa kali ia berteriak memberi instruksi, meminta para pemainnya lebih sabar membangun serangan dari lini belakang. Menit ke-43 menjadi pukulan telak berikutnya. Setelah kemelut di depan gawang Arema, Leo Snowden striker muda Oxford yang baru dipromosikan musim lalu memanfaatkan bola liar untuk menambah keunggulan. 3 gol di babak pertama praktis membuat mental Arema jatuh. Beberapa supporter terlihat mulai meninggalkan tribun, meski mayoritas masih bertahan, berharap ada keajaiban di babak kedua. Memasuki babak kedua, Oxford sama sekali tidak menurunkan intensitas permainan. Arema sesekali mencoba melakukan serangan balik cepat, tetapi koordinasi lini tengah yang lemah membuat aliran bola sering terputus di sepertiga lapangan lawan. Pelatih Oxford, yang terus berdiri di pinggir lapangan, tampak puas dengan performa anak asuhnya. Gol penutup akhirnya datang di menit ke-74. Kali ini melalui skema umpan silang dari sisi kiri yang dieksekusi sempurna oleh Gatland Odonkor. Tandukan striker muda Inggris itu tak mampu diantisipasi kiper Arema. Skor berubah menjadi 4-0, sekaligus memastikan Arema benar-benar tak berkutik di depan pendukungnya sendiri. Sisa waktu pertandingan lebih banyak diisi oleh rotasi pemain. Oxford tampak lebih berhati-hati agar tidak kehilangan pemain penting akibat cedera menjelang final. Secara statistik, Oxford benar-benar mendominasi. Mereka unggul dalam penguasaan bola dengan persentase 61% berbanding 39%. Total 15 tembakan ke gawang dengan 7 diantaranya tepat sasaran, berbanding hanya 4 tembakan milik Arema yang tidak satupun mengarah tepat ke gawang. Fakta lain yang menarik adalah Oxford memenangkan 70% duel udara, menunjukkan kekuatan fisik dan organisasi permainan yang lebih solid. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih Oxford United, Liam Manning, menyampaikan apresiasi kepada timnya. Kami datang ke sini dengan tujuan mengasah mental bermain di luar negeri. Sementara itu, pelatih Arema FC, Fernando Valenti, tak bisa menutupi kekecewaannya. Kami memang banyak kekurangan. 2 gol cepat membunuh mental pemain. Di luar stadion, sebagian Aremania mengekspresikan kekecewaan dengan cara kreatif. Sementara itu, supporter Oxford yang datang jauh-jauh dari Inggris terlihat merayakan kemenangan bersama para pemain di pinggir lapangan. Dengan hasil ini, Oxford United dipastikan melaju ke final sebagai juara grup A. Pertanyaan besar pun muncul. Mampukah Oxford mempertahankan performa impresif ini dan membawa pulang trofi dari Asia Tenggara? Atau justru Port FC yang akan memberikan kejutan? Kekalahan Arema menjadi tamparan keras bagi klub-klub Liga Pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, klub-klub Indonesia mulai berani mengundang tim luar negeri untuk turnamen pramusim, tetapi hasilnya kerap mengecewakan. Beberapa analis sepak bola menilai bahwa perbedaan kecepatan permainan, fisik, dan disiplin taktik menjadi PR besar bagi klub-klub tanah air. Oxford United telah menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal teknik individu,
tetapi juga kolektivitas, visi bermain, dan mentalitas juara. Kini, sorotan tertuju pada partai puncak melawan Port FC. Itulah ulasan mendalam Cek Fakta soal kemenangan telak Oxford United atas Arema FC.